Selamat pagi, siang, sore, atau malam bergantung kalian kapan melihat video ini. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang pembahasan dari soal ruang metrik. Jadi dari soal yang pertama ini ada pertanyaan, show that A subset the closure of A, dan yang kedua adalah the closure of A equals the closure of A. Jadi untuk soal yang pertama ini yang pertama ya. Intinya kita akan membuktikan bahwa A itu adalah subset dari A, tutupan dari A. Sebenarnya ini gampang banget ya. Jadi untuk yang ini tuh kita cukup menggunakan definisi. Jadi yang pertama berdasarkan definisi kita kan udah tahu ya bahwa A tutupan dari A ini kan sama dengan A digabung dengan himpunan titik akumulasi dari A, gitu kan. Jadi jelas bahwa jadi A aksen itu adalah himpunan titik-titik akumulasi dari A ya. Jadi jelas bahwa A tentu adalah subset dari A gabung A aksen. Oh mohon maaf, saya hapus dulu yang ini. Jelas bahwa A itu subset dari A digabung A aksen atau himpunan titik akumulasi dari A, yaitu dimana itu sendiri sama dengan A tutupan dari A. Nah untuk yang kedua ini kita akan menunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa tutupan dari tutupan A itu sama dengan tutupan A. Untuk menunjukkan ini ada dua hal yang harus ditunjukkan. Jadi yang pertama adalah tunjukkan bahwa A tutupan dari tutupan A atau A double bar itu subset atau himpunan bagian dari A bar atau tutupan dari A. Yang kedua harus ditunjukkan bahwa tutupan dari A itu subset dari tutupan A, gitu. Nah untuk yang pertama ini kita kan akan menunjukkan bahwa tutupan dari tutupan A itu subset dari tutupan A. Untuk menunjukkan itu kita ambil sembarang X yang merupakan anggota dari tutupan A. Nah berdasarkan definisi yang ini tadi, kalau tutupan A itu adalah A gabung A aksen, maka X ini bisa jadi merupakan anggota dari tutupan dari A, atau X ini adalah gabungan elemen dari A tutupannya di aksen. Artinya adalah himpunan semua titik akumulasi dari A. Nah itu. Dan ini kan ada dua kemungkinan nih, yaitu kemungkinan pertama adalah X anggota dari tutupan A, yang kedua adalah X merupakan titik akumulasi dari tutupan A. Nah untuk yang bagian pertama, apabila X-nya merupakan anggota dari A aksen, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan dong. Kesimpulannya udah jelas langsung, A double aksen ini adalah subset dari A aksen. Gini. Tapi apabila X-nya anggota dari A aksen dikasih petik, artinya X ini adalah titik akumulasi dari titik akumulasi dari tutupan A, maka jika berlaku demikian, maka berdasarkan definisi, kembali ya, berdasarkan definisi, untuk sembarang epsilon positif akan ada Y anggota dari A tutupan, sehingga
Y ini juga ada dalam persekitaran dari X, tapi Y-nya bukan, Y-nya berbeda dengan X. Dengan kata lain, kalau saya gambar nih, titik akumulasi ya, berarti ini, oke, ini asumsikan adalah A double aksen. X-nya kan tadi titik akumulasi ya. Titik akumulasi dari A aksen. Berarti titik akumulasi itu, ini adalah tutupannya ya. Berarti misalkan yang sebelah sininya daerah warna biru, yang ini semuanya ini adalah, oh gini-gini. Ya, andaikan itu, maka nanti misalkan ini adalah titik X-nya. X-nya adalah anggota dari A aksen. Maaf, bukan A aksen, tapi A bar, gitu. Jadi gini, saya ulang lagi. Saya ulang kembali gini aja. Kalau saya punya sebuah himpunan, misalkan ini adalah himpunan buka, ini A, maka yang namanya A itu di sininya ya, semua daerah ini, kecuali tanpa pinggirannya. Nah, yang namanya tutupan dari A atau A bar itu adalah ini ditutup. Artinya, yang di sini, yang warna biru ini, semuanya ini adalah anggota dari A kan? Ditambahin dengan titik akumulasinya. Titik-titik akumulasinya itu bisa jadi merupakan yang di dalamnya ini, termasuk juga yang ada di pinggir-pinggirannya. Semua yang ada di pinggiran-pinggirannya. Ini adalah titik akumulasi dari A. Artinya kalau segitu ini saya gabung semuanya, saya masukkan. Nah, semua yang warna birunya lebih tua ini adalah tutupan dari A. Nah, seandainya sekarang yang warna biru muda ini adalah tutupan dari A, maka digabung dengan yang warna biru tua ini menjadi tutupan dari tutupan A, gini kan. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk yang bagian Y ini, seandainya ternyata X itu bukan anggota biru muda, tapi anggota yang biru lebih tua. Kalau X anggota biru yang lebih tua, misalkan di sini saya buat ada di sebuah titik di sini, ini adalah titik X, maka berdasarkan definisi, nanti yang warna kuning ya, saya ubah warna oranye. Karena dia titik akumulasi, maka ada sebuah titik di sini. Ya, saya perbesar lagi. Ada sebuah titik di sebelahnya sini. Mungkin ini Y. Untuk mohon maaf, jadi bukan gitu. Jadi untuk saya ambil dulu epsilonnya. Saya ambil sembarang epsilon, misalkan epsilonnya sekian. Ini loh epsilon, jarak dari X ke pinggiran bolanya atau jari-jarinya, maka nanti akan ada sebuah titik di sini, Y misalkan, yang Y ini ada di dalam himpunan warna biru muda, yaitu A, tutupan A. Y-nya berbeda dengan X, tapi Y-nya itu ada dalam persekitaran dari X tersebut. Jadi bola yang warna oranye adalah bola atau ya persekitaran dari X sejauh epsilon. Nah, itu adalah definisi yang bagian ini, yang kalimat terakhir. Nah, sekarang seandainya ternyata berlaku X-nya bukan hanya merupakan akumulasi dari tutupan A, maka akan ada Y yang seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kita punya Y-nya kita punya Y-nya itu adalah anggota dari tutupan A ya. Maka balik lagi ke definisinya juga. Untuk epsilon yang sama ini, maka ada Z misalkan, yang merupakan anggota dari A, sehingga, sebentar, mohon maaf. Kalau Y-nya adalah tutupan A, kita gunakan definisi, berarti Y ini pasti adalah anggota A atau Y-nya adalah anggota dari A aksen atau titik akumulasi dari A. Jika Y-nya anggota dari A, kita punya Y-nya tidak berbeda dengan X kan? Berbeda dengan X kan? Tidak sama dengan X. Maka ini artinya bahwa tadi kita punya ini
kita punya ini, Y-nya berbeda dengan X, Y-nya ada di sekitaran X juga, tapi Y-nya merupakan anggota A, artinya ini mendefinisikan 3 yang saya garis bawahi, itu mendefinisikan bahwa X ini juga merupakan anggota dari tutupan A. Artinya X-nya, atau dengan kata lain X-nya ini adalah titik akumulasi dari A, di mana titik akumulasi ini adalah subset dari tutupan A juga, gitu kan. Nah, terus artinya dari situ saya punya bahwa jika X-nya mana tadi ya? X-nya anggota dari ini. X-nya anggota dari tutupan dari tutupan A, tapi berakibat bahwa X-nya juga anggota dari tutupan A, gitu kan. Kesimpulannya, X-nya anggota dari yang warna ungu satu ini ke ungu yang kedua, kesimpulannya adalah A ditutup ini adalah subset dari tutupan dari A. Ini untuk yang kasus yang ini. Untuk kasus yang ini berlaku itu. Untuk kasus yang ini, nah saya lanjutkan lagi. Jika Y-nya anggota dari A aksen atau titik akumulasi dari A, maka berdasarkan definisi untuk epsilon yang sama akan terdapat Z yang ada di persekitaran Y. Nah, dalam hal ini kita pilih jaraknya adalah setengah dari D X, Y. Gitu. Sehingga dengan Z-nya ini adalah anggota dari A, karena Y-nya kan titik akumulasi dari A ya, berarti Z-nya adalah anggota A juga, dan Z-nya berbeda dengan Y. Gitu. Bisa juga kita ya, tapi karena gini ya. Karena jarak antara Z dan Y ini kan kurang dari setengah D X, Y. Ini berdasarkan, ini asal, kenapa saya bilang seperti itu? Ada asal mulanya. Jadi kenapa saya bilang jarak antara DZY kurang dari setengah DXY? Itu karena ini. Karena yang ini. Gitu. Nah, terus dan ini juga kurang dari jarak antara X dan Y. Nah, ini menandakan bahwa Z-nya tidak boleh sama dengan X. Maksudnya pasti berbeda dengan X. Kalau bingung kenapa demikian, kita kembali ke gambar ini. Tadi kan seandainya Y-nya adalah titik akumulasi dari A ya. Titik akumulasi dari A. Bukan anggota dari A. Seperti itu kan. Maka saya bisa mengambil kita kembalikan ke definisi. Dengan demikian saya bisa mengambil sebuah, untuk epsilon yang sama ya, saya pilih setengahnya. Sehingga mungkin bolanya seperti ini di sekelilingnya Y. Di sekelilingnya Y. Kemudian jadi nggak nyampe X. Ini pokoknya setengahnya aja ya. Setengah dari yang ini. Kemudian dari situ saya ambil sebuah titik di dalamnya. Misalkan titiknya adalah Z. Z-nya di sini misalkan. Tadi kan
Z-nya yang warna hijau ini ya. Tadi kan Z-nya berada di apa tadi? Setengah jarak, kurang dari setengah jarak antara Y sama X. Jadi jelas nggak mungkin Z itu sama dengan X, karena jaraknya ke Y itu kurang dari jarak dari X ke Y. Kemudian dari sini kita punya fakta pertama tadi, X-nya adalah ini ya, anggota dari tutupan A. Berikutnya ternyata ini tadi kan jarak, sebentar sebelum nyampe ke situ, mohon maaf, ini kan tadi jarak antara Y dan X ya. Jarak antara X dan Y itu adalah ini. Tadi kan Y-nya adalah anggota dari persekitaran X yang jaraknya kurang dari epsilon ya, atau epsilon neighborhood, atau persekitaran epsilon dari X. Maka ini harusnya jarak antara X dan Y-nya kurang dari epsilon. Tadi Z-nya berarti berbeda dengan X ya. Nah, karena jarak dari Z ke Y itu kurang dari epsilon, artinya juga gini, didapatkan pula jarak antara X dengan Z. Ini kan berarti kurang dari, kita pakai kesamaan segitiga ya, jarak antara X dan Y ditambah jarak antara Y dengan Z, gini kan. Kemudian jarak antara X dan Y ini adalah kurang dari epsilon. Jarak antara Z dan Y itu adalah Z dan Y juga kurang dari epsilon. Oke, anggaplah ini ya udah nggak apa-apa, dan dimana ini sama dengan 2 epsilon. Nggak apa-apa sih, karena epsilonnya juga sama-sama lebih dari 0 ya. Ini artinya bahwa Z itu adalah anggota V2 epsilon dari X, gini kan. Tapi kan karena epsilonnya positif, maka 2 epsilon juga pasti positif kan. Dengan kata, dan kita punya bahwa Z ini adalah anggota dari A juga, dengan Z-nya beda dengan X. Nah, ini adalah nama lain, atau kalau didefinisikan X ini, atau kalau kita kembalikan kepada definisi ya, ini menyimpulkan bahwa X ini adalah anggota dari A aksen. Artinya X itu adalah titik akumulasi dari A, di mana titik akumulasi ini, himpunan titik akumulasi adalah subset dari A tutupan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebentar. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa ini ya, kita punya fakta yang ini dilanjut dengan fakta yang ini. Kesimpulannya adalah
bukan X. Kesimpulannya adalah A. Tutupan-tutupan itu subset dari tutupan A. Nah, kita sudah mengambil dua kasus ya. Kasusnya ya. Jadi sebenarnya bagian A itu terdiri dari dua kasus yang beranak pinak sebenarnya ya. Jadi kasus yang pertama itu yang ini, jika X-nya adalah anggota dari tutupan A. Ini jawabannya ya. Kasus yang kedua, jadi kesimpulannya adalah A tutup-tutup itu subset dari tutupan A. Terus kasus kedua adalah ini, penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, masalahnya yang ini itu beranak pinak. Ini ada 2A, ini ada 2B. 2A itu yang ini, kesimpulannya adalah yang ini. Saya warnai ya. Kesimpulannya yang ini. Yang satunya kesimpulannya adalah yang ini. Ini adalah kasus yang 2B. Itu. Terus sekarang sebaliknya gimana? Ini kan tadi bagian A ya, bagian B. Bagaimana dengan yang bagian B? Untuk bagian B ini simple. Kan kita akan menunjukkan bahwa tutupan A adalah subset dari tutupan dari tutupan A. Sebenarnya kita pakai definisi aja, jadi mirip sama yang pertanyaan sebelumnya ya. Berdasarkan definisi, tutupan dari A itu pasti adalah subset dari tutupan A digabung tutupan A ditambah himpunan titik-titik akumulasi dari tutupan A, di mana ini adalah tutupan dari tutupan A. Sudah terbukti. Jadi kesimpulannya tutupan dari A ditutup lagi, ini subset ini adalah sama dengan tutupan dari A. Terbukti. Nah, untuk yang bagian ke soal nomor berikutnya adalah ini. Jika Xn dan Yn adalah barisan Cauchy di sebuah ruang metrik XD, tunjukkan bahwa barisan AN, di mana AN itu adalah DXN, YN itu adalah barisan yang konvergen. Berikan contohnya. Jadi, kita pakai definisi saja. Kan kita punya Xn dan Yn barisan Cauchy ya. Berdasarkan definisi, karena Xn-nya adalah dan Yn-nya adalah barisan Cauchy, maka untuk setiap epsilon positif terdapat sebuah bilangan asli K dan L misalkan, sehingga untuk M dan N yang lebih besar dari K berlaku sehingga untuk M dan N yang lebih besar dari K berlaku ini. Jarak antara XM dan XN ini kurang dari epsilon. Dan yang kedua, jarak antara M, jika M dan N-nya lebih besar dari L, berlaku jarak antara YM, YN ini kurang dari epsilon. Ini berdasarkan definisi ya. Nah, kemudian kan kita punya tuh dua jaraknya kurang dari epsilon. Kita gunakan ketaksamaan segitiga. Ini jangan epsilon tapi epsilon per 2. Menggunakan ketaksamaan segitiga, jarak antara XN. Pilih dulu.
sorry, ada yang salah. Jadi ini adalah pilih N kapital adalah maksimum dari K dan L. Sehingga jika M dan N-nya lebih besar daripada N, berlaku dxn, yn, kita pakai kata samaan segitiga, dia pasti akan kurang dari sama dengan dxn, xm ditambah d dari xm, yn. Kita pakai kata samaan segitiga lagi, berarti ini dxn, xm tetap ya, ditambah ini dxm, ym ditambah dy, ym, yn. Seperti ini. Ya, terus tadi kan kita punya jarak antara xm dan xn. Kalau pakai kata samaan segitiga, dia kan kurang dari epsilon per 2. Ini tetap dxm, ym ditambah, ini epsilon kurang dari epsilon per 2 juga kan. Berarti ini adalah dxm, ym plus epsilon. Nah, sekarang yang dxm, ym-nya dipindah ruaskan. Jadi di sini dxn, mohon maaf, di sini saya pindah ruaskan n, yn dikurangi dxm, ym, dan sebenarnya ini pasti kurang dari epsilon gini kan. Sebenarnya dengan cara yang sama, kalau di sini saya ganti yang sebelah sini, saya ganti misalkan ini saya ganti dxm, ym, kemudian yang sebelah sini saya ganti dxn, yn, ini akan sama aja kan, tinggal diganti m sama n nya saja. Maka dari itu nilainya sama kan, karena sama maka bisa dibolak-balik, maka di sini bisa saya katakan kalau saya mutlakkan dia pasti kurang dari epsilon gitu kan. Sementara nilai dxn, yn ini sendiri adalah an dan dxm, ym ini adalah am. Seperti ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa karena jarak antara am dan an-nya kurang dari epsilon, untuk n dan m-nya kurang dari n, ini saya garis bawahi ya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk sembarang epsilon positif, ternyata jika m dan ada sebuah n kapital, sehingga jika m dan n-nya lebih besar daripada n, berlaku jarak antara am dan an kurang dari epsilon. Seperti ini kan? Ini menandakan bahwa barisan an ini adalah barisan Cauchy. Nah, kita tahu bahwa metrik itu adalah hasilnya metrik adalah sebuah bilangan ya, artinya, dan itu adalah bilangan real berdasarkan sifat metrik yang pertama. Artinya barisan an adalah barisan Cauchy di himpunan bilangan real. Nah, kita pakai sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real karena himpunan bilangan real dengan metrik D, yaitu D-nya nilai mutlak biasa ya, adalah ruang metrik yang lengkap. Itu ada di buku analis fungsional ya, ada teoremanya. Dan karena kalau lengkap itu artinya adalah setiap barisan Cauchy-nya itu pasti konvergen. Kita punya an adalah barisan Cauchy, maka barisan an pasti adalah barisan yang konvergen. Karena R-nya adalah ruang metrik yang lengkap gitu. Nah, contohnya gimana nih? Contoh gampang saja, ambil saja misal xn-nya adalah barisan seper n. Kita tahu kan barisan seper n itu adalah barisan Cauchy. Ya sebenarnya konvergen sih, tapi kalau di bilangan real ya konvergen pasti Cauchy ya, tapi kalau Cauchy belum tentu konvergen. Dan barisan yn, ambil saja yn-nya adalah barisan konstan 2. Nah, an
maka barisan AN yaitu barisan dari DXN, XM, di mana jaraknya itu adalah berarti 2 kurangi, atau saya menilai mutlak kan ya, karena ini di bilangan real kan, metriknya kan nilai mutlak kan, metrik dari 1/n dikurangi 2, atau nilai mutlak, mohon maaf, atau dengan kata lain adalah nilai mutlak dari 2 dikurangi 1/n. Nah, ini kan pasti konvergen ke 2, nilai mutlak 2 dikurangi 0, dengan kata lain 2. Seperti itu. Sudah terbukti.